Halo teman-teman, terima kasih karena sudah hadir dalam pertemuan virtual kali ini bersama saya Elizabeth Nursamayuriwoe. Nah teman-teman, this time saya akan coba menjelaskan apa itu uji C kuadrat dan apa itu uji binomial. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah uji C kuadrat. Namun sebelum saya menjelaskan, perlu kita ketahui bahwa uji C kuadrat dan juga uji binomial termasuk dalam pengujian hipotesis deskriptif dan datanya selalu berskala nominal. Kita lanjut, kita masuk dalam kegunaan dan karakteristik uji C kuadrat. Kegunaan C kuadrat. C kuadrat berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas data bentuknya dan sampelnya besar. Karakteristik C kuadrat, nilai C kuadrat selalu bernilai positif. Datanya berskala nominal dan disusun dalam tabel kontingensi. Oke, kita lanjut. Formula yang digunakan dalam pengujian C kuadrat adalah seperti ini. C kuadrat sama dengan sigma dari F0 kurang FE kuadrat dibagi dengan FE, di mana FE adalah frekuensi yang diharapkan dan F0 adalah frekuensi yang diperoleh atau yang diamati. Oke, kita lanjut. Yang berikut, yang kedua adalah uji binomial. Uji binomial juga termasuk dalam salah satu pengujian hipotesis deskriptif. Uji binomial yaitu pengujian hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas. Binomial, B artinya dua, yaitu menguji hipotesis suatu proporsi yang terdiri atas dua kelas atau dua kelompok atau dua kategori. Misalnya, gagal atau sukses, laki-laki atau perempuan, merah atau biru, dan lainnya. Jenis data dalam uji binomial yaitu datanya berskala nominal dan sampelnya selalu bernilai kecil, yaitu kurang dari 25. Uji binomial disebut juga dengan distribusi binomial, yaitu suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas. Jadi bila dalam suatu populasi terdiri dari jumlah n, maka terdapat satu kelas yang berkategori X dan kategori yang lain adalah n kurang X. Kita masuk dalam berikut, yaitu rumus uji binomial. Rumus yang digunakan adalah Px sama dengan kombinasi n, x dikali P pangkat x kali Q pangkat n kurang x dengan kombinasi n, x sama dengan n faktorial dibagi n kurang x faktorial kali x faktorial, di mana P adalah proporsi kasus yang diharapkan, Q adalah kategori yang diharapkan dalam kategori lainnya, N jumlah kejadian, X adalah jumlah kejadian yang diinginkan. Oke, kita lanjut dalam contoh soal agar memperjelas apa itu uji binomial. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu dilakukan penelitian mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan.
Berdasarkan 20 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan sisanya yaitu 12 memilih klinik kecantikan. Nah, soalnya ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah sama. Taraf nyata yang digunakan adalah 1%. Kita lanjut. Yang pertama adalah hipotesis. Karena soalnya mengatakan bahwa ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik adalah sama, maka pengujian yang digunakan adalah pengujian dua arah. Jadi hipotesis yang digunakan adalah H0 karena P1 sama dengan P2, tidak terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih. Jadi keduanya sama. Lalu HA untuk P1 tidak sama dengan P2, yaitu terdapat perbedaan dari kedua kemungkinan tersebut. Jadi kita lanjut dalam langkah yang kedua, yaitu tingkat signifikan yang digunakan adalah alfanya 0,01 sesuai dalam soal mengatakan bahwa tingkat signifikan yang digunakan adalah 1%. Oke, langkah yang ketiga adalah kita menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji binomial. Langkah keempat, kriteria keputusan. Jika 2P lebih kecil alfa, maka 0 ditolak dan HA diterima. Kenapa di sini 2P? Karena pengujian yang digunakan pada soal ini, pada permasalahan ini adalah pengujian dua arah. Oke, kita lanjut. Berdasarkan soal, yang memilih salon adalah 8 orang dan yang memilih klinik kecantikan adalah 12 orang. Nah, dari kedua frekuensi ini kita lihat yang paling kecil itu adalah X. Maka nilai X-nya adalah 8 and jumlah seluruh sampelnya adalah 20. Jadi P adalah 0,252. Mengapa P0-nya 0,252? Dilihat dari tabel uji binomial. Oke, sekarang kita akan melihat tabel uji binomial. Nilai X tadinya adalah 8, N-nya 20. Maka nilai P-nya adalah 252 sehingga P-nya adalah 0,252. Oke, kita lanjut dalam tahap yang berikut. Jadi karena nilai P-nya adalah 0,252 dan ujinya adalah pengujian dua arah, maka 2P adalah 2 kali 0,252 sehingga kriteria keputusannya adalah 0,504. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kriteria keputusan, P besarnya adalah 0,504, yaitu lebih besar dari alfa yaitu 0,01, maka H0-nya diterima sesuai dengan hipotesis. Jadi tidak terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik. Jadi seperti itu uji binomial dan juga uji C kuadrat. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.